Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan yang kedua ini saya mau menjelaskan kepada Saudara Hamid mengenai packaging produk untuk meningkatkan nilai jual dari sebuah produk. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pengemasan yang efisien itu seperti apa. Yang pertama, pengemasan itu harus memuat barang. Nah, memuat barang ini maksudnya kemasan kita harus memuat kuantitas barang tertentu, seperti dari volume, kemudian dari berat atau jumlah, dengan seefisien mungkin. Kemudian ada kemasan itu harus melindungi barang atau melindungi produk kita, seperti kemasan yang perlu melindungi barang dari faktor bahaya di luar yang menyebabkan kerusakan dan juga pembusukan barang. Kemudian kita harus mempromosikan barang, di mana kemasan sebaiknya memiliki fungsi marketing bagi produk seperti desain visual dan grafis yang menarik. Seperti kita itu mempunyai stiker itu harus dibuat secara menarik sehingga konsumen yang melihat produk kita itu tertarik untuk membeli, seperti itu. Kemudian selanjutnya, mengapa pengemasan itu penting? Nah, yang pertama itu pengemasan mempunyai fungsi yang pertama melindungi produk. Kemudian yang kedua itu membangun kepercayaan konsumen. Yang ketiga membangun daya tarik, mempromosikan produk dan juga memperkuat karakteristik produk kita. Kenapa mempromosikan? Karena kebanyakan dari konsumen sekarang itu melihat dari kemasan. Apakah kemasan kita itu menarik? Kalau kemasan kita itu menarik, dengan otomatis konsumen akan membeli barang kita, seperti itu. Jadi kita itu jangan terlalu memikirkan kemasan yang murah, karena kemasan yang murah itu biasanya konsumen tidak tertarik, sehingga kualitas dan kuantitas kemasan itu kita harus juga perhatikan selain dari produk. Kemudian selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan pada kemasan. Yang pertama itu kita harus memahami produk ekspor, kemudian evaluasi fasilitas pengemasan, kemudian mengenali kebutuhan konsumen. Seperti wilayah-wilayah tertentu kan konsumen itu mempunyai prinsip yang berbeda-beda, seperti itu. Ada yang mau produk murah dengan jumlah yang banyak, dan juga ada yang melihat dari jumlah tidak banyak namun kualitas sangat terjamin, seperti itu. Kemudian kita itu harus memilih bahan kemasan yang tepat. Seperti kalau produknya Bapak Hamid sendiri ini kan keripik pisang. Jadi kemasan yang tepat itu seperti plastik, itu seperti itu. Karena air tidak bisa masuk ke dalam. Jadi produk kita itu bisa terlindungi. Kemudian kita harus memenuhi regulasi kesehatan atau keamanan dan juga lingkungan. Dan yang selanjutnya ada efisiensi biaya bahan. Jadi aspek keamanan produk pada bahan kemasan, namun juga jangan lupa untuk memprioritaskan kualitas daripada harga, seperti yang tadi saya jelaskan kepada Saudara Hamid. Kemudian apakah desain kemasan sudah sesuai dengan regulasi dan juga standar labeling. Kemudian yang terakhir, apakah desain kemasan kita sesuai dengan budaya dan karakteristik konsumen. Seperti wilayah-wilayah tertentu itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda, seperti orang wilayah-wilayah tertentu. Kemudian yang selanjutnya itu ada syarat-syarat labeling kemasan sesuai dengan standar pemasaran seperti pada umumnya. Yang pertama itu apa yang wajib untuk packaging Anda? Yang pertama ada brand nama atau logo merek dagang, yang dimana merupakan nama dagang dari perusahaan Anda. Seperti contoh ada Neto, Indofood, dan juga Amiway dan lain-lain. Kemudian ada nama produk. Nama produk ini nama yang diberikan kepada produk Anda. Seperti produk Indomie itu kan sudah mempunyai cakupan yang sangat luas dan kenal luas oleh masyarakat. Kemudian ada jenis produk. Jenis produk yang Anda pasarkan itu apa? Jadi kita harus cantumkan di labeling kemasan. Seperti keripik pisang, apakah itu kopi. Jadi konsumen itu bisa tahu produk yang kita jual itu apa. Kemudian ada logo halal. Jadi logo halal itu biasanya kita dapat dari MUI, seperti itu. Jadi orang kan bisa membeli, misal ada orang Islam ingin membeli produk kita itu jadi aman kan, tidak usah khawatir lagi apakah itu halal, apakah itu haram, seperti itu. Kemudian ada PIRT atau perizinan tentang kesehatan. Kemudian ada penjelasan produk, expire date atau kadaluarsa produk kita itu sampai kapan. Kemudian ada barcode, komposisi, kandungan gizi, dan juga alamat dan keterangan produsen. Nah, alamat ini fungsinya apabila ada orang ingin membeli produk kita atau mau ingin ke toko kita itu kan bisa tahu toko kita itu berada di mana. Selanjutnya ada manfaat labeling yang tepat pada kemasan. Nah, manfaat labeling yang tepat pada kemasan ini yang pertama ada informasi
yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak sebuah produk oleh konsumen. Itu bisa menentukan kan mau membeli ini atau tidak seperti itu. Kemudian ada dengan pengetahuan tersebut konsumen dapat menentukan memilih satu produk atau produk sejenis yang lainnya. Kemudian ada informasi yang benar dan lengkap, konsumen dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan juga keselamatan konsumsinya. Seperti menyantumkan komposisi dari produk kita, konsumen kan bisa melihat, ini tidak berbahaya bagi penyakit saya, seperti itu. Jadi konsumen bisa membeli. Kemudian ada menumbuhkan rasa kepercayaan kepada konsumen dan juga menarik minat konsumen akan produk yang kita pasarkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apakah dari Bapak sendiri ini ada yang mau ditanyakan tentang produk-produk yang Anda jualkan? Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Mau nanya ini Mas, untuk kemasan keripik pisang saya ini apa sesuai dengan teori yang sampean jelaskan tadi? Baik, saya jelaskan Bapak. Untuk kemasannya ini, untuk jenis kemasan inilah jenis kemasan primer, di mana produk kita itu langsung bersentuhan dengan kemasan dan ini terbuat dari plastik. Menurut saya ini sesuai dengan teori yang saya sampaikan tadi. Untuk jenis kemasannya ini sudah sesuai karena dapat melindungi produk kita dengan baik. Kemudian untuk labeling atau labeling pada kemasan, untuk labelingnya ini masih ada yang kurang Bapak, seperti logo halal dan juga surat PIRT atau perizinan kesehatan. Dan untuk yang lainnya ini sudah ada, seperti neto berat bersih tadi seperti saya jelaskan, ini sudah ada. Kemudian diproduksi oleh PT apa ini sudah ada, dan juga tentang kadaluarsa juga ada. Jadi untuk syarat labeling ini yang kurang hanya 2 seperti itu Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, berarti ini yang kurang logo halal. Iya, logo halal sama PRT Bapak. Oh iya. Makasih Pak. Iya. Tapi kalau menurut saya untuk kemasan ini sudah menarik. Jadi konsumen yang melihat itu sepertinya tertarik untuk membeli produk ini, seperti itu menurut saya. Karena kalau saya lihat di toko-toko yang lain itu kalau keripik pisang seperti ini kemasan tidak sebagus ini Bapak. Jadi kemasan Bapak ini sudah bagus, bisa dikatakan bagus dan layak untuk dijual ke pemasaran, standar pemasaran seperti itu. Iya. Oh, terima kasih atas informasinya Mas Fauzi ini. Berarti ini tinggal nambahin logo halal Sama PRT. Oh iya, Ya, nanti makasih. ngurusinnya itu bisa saya pandu mungkin desain waktu. Oh ya, makasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan untuk Bapak Hamid. Jadi untuk produk Cak Yans atau Badan Acip ini kedepannya semoga bisa menjadi produk yang dikenal oleh rakyat umum dan bisa menjadi lebih maju. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.